siapa ketua kelasnya? Faruk ya. Oke, silakan disiapkan. Selamat pagi, tapi sebelumnya Pak Aga ingin memeriksa kehadirannya terlebih dahulu. Saya rasa kok ada meja yang kosong. Siapa yang tidak masuk hari ini? Gilang sama Sofia. Kemana Gilang? Ada izinnya? Ada. Alfa ya? Halo Sofia? Kemana Sofia? Enggak tahu juga? Oh Sofia. Oh iya deh, Sofia itu kemarin sempat bilang katanya sakit. WA sama Pak Arga orang tuanya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Kemarin itu Pak Arga kan sudah berjanji nih untuk apa itu namanya memberikan materi tentang coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat itu KKA. Tapi sebelum kita masuk ke situ, karena kita itu merupakan anak Indonesia hebat. Di sini pun juga sudah ada kan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan salah satunya itu kita itu harus apa? Menghormati budaya bangsa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri. Oke, tahan kembali. Minggu kemarin kita itu sudah belajar tentang warna. Nah, warna itu ada bermacam-macam ya. Ada tingkat struktur warna. Ada warna merah, ada warna biru, kemudian ada warna kuning, ungu, ada orange, biru dan masih banyak lagi. Nah, untuk kali ini kita coba buat pola. Polanya apa Pak? Polanya pola sederhana untuk menentukan warna apa yang akan kita tebak selanjutnya. Misalnya di sini ada merah, biru, merah, biru. Nah selanjutnya nanti itu apa? 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya nanti itu kita harus bisa menebak. Dengan cara apa? Dengan cara kita menebak pola. Polanya harus kita pelajari menggunakan ini tadi. Materinya akan kita pelajari hari ini. Belajar pengenalan pola menggunakan prinsip berpikir komputasional. Itu apa tuh Pak manfaatnya? Manfaatnya kalian bisa memprediksi apa warna yang akan muncul ini dalam segi warna. Kemudian kalau kita kaitkan dengan angka, kita juga bisa memprediksi apa angka yang akan muncul, berapa angka yang akan muncul, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, bisa memprediksi. Nah, pola itu selain digunakan untuk warna, untuk apa juga? Untuk apa? Kamu tahu batik? Batik yang dipakai Bapak Ibu guru kan di dalamnya itu ada batik yang jenenge batik parang. Itu kan juga ada polanya kan? Polanya gini terus, gini terus. Nah, itu namanya pola batik. Kalau seperti ini ada pola buah, ada pola gambar, ada pola warna, ada pola angka. Itu juga dengan yang lainnya. Tak perlihatkan. Tapi sebelumnya kita memasuki itu, Pak Aga ingin tanya. Ini tadi kan hari Senin nih. Senin habis liburan, habis hari Minggu kan? Habis hari Minggu, yang kemarin itu yang notabene kita itu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Di desanya siapa yang kemarin ada lomba? Udah ada, penyanyi Faruk?
Ya, udah ada lomba yang apa? Kemarin kamu ikut lomba apa, Mas Faru? Ya, terus apa lagi? Siapa lagi? Lombane sing desa Gembol. Belum, kapan? Nih Gembol kapan? Ada lomba nggak? Mungkulan ada? Biasanya kan ada lomba-lomba gitu kan? Ya, kalau di SD kita nanti, insya Allah setelah tanggal 17, 18 nanti kita adakan lomba yang semarak seperti di daerah-daerah itu. Kalau di tempatnya Pak Arga kemarin itu sudah ada lomba, dan ini ada lomba baru, namanya lomba itu apa namanya? Pokoknya saya nyebul botol terus di pakai tali, terus kemudian botolnya dibolong, terus ditarik-tarik agar disebul-sebul kayak balapan. Pernah melihat? Yang lagi viral di TikTok itu. Namanya lomba tiup gelas. Balapan tiup gelas. Nah, setelah mengikuti kegiatan itu mungkin kan moodnya juga berbeda-beda. Wajahnya pun juga berbeda-beda. Yang kalian itu bisa enak lomba ini, habis jalan santai, habis lomba dapat hadiah piring misalnya, dapat hadiah lemari es kalau semisal udah ada yang door prize-nya gede-gede. Mungkin lomba sepak bola juga dapat. Ada yang nonton kemarin Mungkulan sama Dirmanto? Menang kan Mungkulan? Berapa itu? 3-0. Ya Pak Arga juga nonton. Karena Pak Arga sudah masuk desa Mungkulan juga, sudah termasuk ke sini toh, Pak Arga dulu di sini. Nah, seperti itu. Kita kembali ke sini. Coba kalian nanti tuliskan sama gambarkan di gambar di sini sama dikasih nomornya dan dikasih namamu sendiri-sendiri. Kira-kira bagaimana kabar kalian hari ini? Itu ya. Oke, silakan mulai dari sini. Tarik kami ke belakang. Nanti kita tempelkan di pohon udi atau pohon ud kita hari ini yang berada di depan sebelah kiri kalian. Nah, akan ditulis, digambar, terus dikasih nama. Terus silakan, kita kasih waktu. Sudah selesai? Langsung digambar aja, langsung ditempelkan nanti. Cara nempel ke ini kan yang ada lemnya di sebelah atas ini ya. Ini ditempelkan di sini. Ini seterusnya. Ini adalah pohon harapan kalian. Untuk hari ini mood kalian seperti apa? Pak Arga pengen lihat dan alasannya apa? Silahkan. Yang sudah selesai bisa angkat tangan. Indah, langsung aja kasih nomornya, nomor 1, 2, 3 atau 4. Hah? Langsung aja. Udah dikasih nama panggilan aja ya, nggak usah nama lengkap. Oke, kalau sudah, yuk Mas Alvin silakan ditempel. Oke, terima kasih. Dilanjutkan yang lain, silakan langsung ditempel. Ayo tempel ke depan, jatuh. Oke. Oke. Ayo yang lain, silakan. Bareng-bareng nggak apa-apa, ayo. Kita tempelkan bareng-bareng di sini.
warga ingin tanya ini. Ada bermacam-macam tampaknya. Asifa, kenapa kok mengantuk Asifa? Kenapa alasannya? Hah? Oh, dari tempatnya orang mantu. Ada sih mantu. Oke. Kemudian Rasel. Kenapa Sel? Kenapa kok senyum? Bahagia. Apa kau mau diberi uang saku lebih sama orang tua? Oh, diberi lebih. Alhamdulillah. Sekar. Sekar kenapa sedih? Ulu Sekar. Kenapa? Sedih kenapa? Kenapa? Karena melihat yang tadi. Oke. Untuk hari ini itu aja ya. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk kita review apa itu moodnya hari ini. Nah, kan berubah-ubah beda-beda. Harapannya Pak Arga setelah mendapatkan materi tentang coding ini nanti akan tersenyum lebar semua seperti angka 1 itu. Jadi meringis gimana kita untungnya. Nah, jadi meringis bukan karena apa tadi? Melihat jam seperti ini tadi. Nanti kalau kamu cemberut kasih ini. Gitu ya? Oke. Kita lanjutkan. Oke. Biar semangat. Sepok semangat. Memberikan materi coding seperti ini, anak-anakku, adik-adik yang tercinta, memahami prinsip berpikir komputasional pattern recognition atau pengenalan pola yang sudah seperti Pak Arga jelaskan tadi ya. Nah, terus kemudian tujuan yang kedua menyelesaikan masalah sederhana dengan pengenalan pola seperti tadi. Dengan kemudian apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efisien. Jadi kalian tidak perlu bertele-tele, tidak perlu panjang lebar. Kalian itu akan seperti apa nantinya? Akan seperti apa nanti kegiatannya? Nah, kalian dengan berpikir komputasional ini dengan berpikir sistematis dengan pola tadi itu akan lebih efisien cara berpikir. Cara berpikir ini adalah dasar dalam mengembangkan algoritma dan program yang efektif. Jadi kalian nanti bisa memprediksi warna apa yang akan muncul, kemudian juga memprediksi angka berapa yang akan muncul, yang akan terbit itu angka berapa, seperti itu. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ada materi pola bergambar membesar. Nanti yang bisa angkat tangan ya. Nah, di situ dijelaskan di sini. Kita lihat bersama-sama. Coba kita lihat materi pola gambar membesar. Di kota yang pertama ini terdapat lingkaran dengan warna oranye. Jumlahnya 1. Kemudian disusul sebelah kanannya sama juga lingkaran, tapi jumlahnya bentuknya sama tidak? Warnanya sama tidak?
kosong. Kira-kira ini di sini isinya berapa? 7. Isinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Jelas? Yang lingkaran? Kita lanjutkan yang kedua. Sekarang polanya berubah. Bentuknya juga berubah. Warnanya juga berubah. Kotak biru, jumlahnya berapa? 1. Samping kanannya kotak biru jumlahnya 4. Samping kanannya lagi jumlahnya 7. Berarti ini berapa? Berapa? 10. Sudah jelas? Jelas ya? Setelah itu misalnya ada suara pola seperti ini. Ayo kita berdiri semua. Kita praktekkan bersama-sama. Ini kita misalkan sebuah suara yang berbentuk apa namanya? Coding. Kita praktekkan. Seperti kalian tadi memecah timun, memberikan nada, untuk patu, tarik, ini tarik ya, ini tarik, membuka jendela, tarik tisu, dolanan lampu, kira timun, pindai folder, siap-siap. Putar. Dolanan geni. Dolanan batu. Zoom. Kita pencet. Quiz. Ayo pindah. Fotokopi. Kita tekan. Kita kocok, sedikit, kita taburi, makanan, kita kipas-kipas arang. Kita putar-putar sekarang. Dengan kegiatan ini tadi kalian juga sudah ada gambaran kan? Ternyata sebuah pola itu sangat luas. Tidak hanya berwujud gambar,
tidak hanya berwujud bentuk, tidak hanya berwujud warna, nah, bisa berwujud suara. Sebenarnya Pak Arto punya satu lagi, tapi nanti di akhir-akhir nanti tak kasih untuk yang suaranya. Jadi kita dulu Pak Jambri udah pernah. Ini juga pola sama. Lanjut. Oke. Pattern recognition atau pengenalan pola itu berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi. Misalnya tadi ada angka-angka perbedaannya, terus kemudian selisihnya berapa, terus nanti setelah itu nanti munculnya apa, itu nanti juga dilihat. Untuk kedepannya kalian bisa dengan mudah memprediksi apa yang akan muncul. Makanya pola adalah bentuk yang memiliki keteraturan unsur-unsur dalam pola tersusun secara berulang sehingga dapat diprediksi atau diidentifikasi. Nek kamu sudah memahami pola, wis ngerti pola nih, kamu akan mudah. Oh, bar iki sing metu yang akan muncul nanti warnane kuning. Oh, setelah itu nanti warnane merah. Misalnya. Terus kalau angka, oh ini nanti setelah 1, 2, 3 kembali ke 1. Oh berarti setelah 1 ini nanti 2. Terus setelah 2 terus 3. Setelah 3 kembali lagi ke 1. Kembali lagi ke 2 dan seterusnya. Itu berarti kalian sudah memahami pola. Ada yang ditanyakan? Anak-anak kelas 6? Tidak, sudah jelas tentang pola? Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Saya hapus dulu ya yang tadi. Nah, kalau sekarang di sini sudah tertulis warna dan bentuk. Yang mana untuk gambar yang sebelah kiri atas itu adalah persegi panjang dengan warna pink atau merah muda, diikuti warna hijau dengan bentuk lingkaran, seterusnya merah muda hijau. Nah kira-kira yang sini akan muncul nanti apa? Persegi panjang. 2 biru-biru kuning-kuning. Yang ini lanjut berikutnya angka. Angka 2, 4, 6, 8. Ini berarti selisihnya berapa ini? Ini juga selisihnya. Juga. Berarti ini nanti dan seterusnya berarti ya 2, 2 terus. Berapa sini? Ini A, B, C, A, terus sudah jelas? Jelas ya? Berikutnya menggunakan soal cerita. Soal cerita di sini. Setiap hari Senin Indi memakai baju merah. Setiap hari Selasa dia memakai baju biru. Setiap hari Rabu dia memakai baju kuning. Hari Kamis dia memakai baju hijau. Hari Jumat dia memakai baju merah lagi. Warna apa yang akan dipakai hari Minggu besok? Ya. Karena Senin adalah merah, ya. Terus kemudian Selasanya biru, terus kemudian Rabunya itu kuning, Kamisnya hijau. Nah, Jumatnya kembali merah. Berarti polanya merah, biru, kuning, hijau. Merah, biru, kuning, hijau. Ya kan? Nah, Jumatnya kembali lagi ke merah. Nah, Sabtunya otomatis setelah merah menjadi biru. Minggunya jadi kuning. Berarti ini jawabannya kuning.
Sudah jelas? Oke, sekarang kalau sudah jelas, silahkan membentuk kelompok. Membentuk kelompok. Oke, sebentar sebelum ke kelompok ini aja. Saya bagi satu persatu dulu, silahkan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama sama nomor. Silahkan dikerjakan. LKPD ini nanti berfungsi untuk menambah pengetahuan kalian. Maaf ya Pak. Nah, silakan dikerjakan. Tadi udah kan? Udah jelas toh? Silakan dikerjakan. Santai saja, dikerjakan semaksimal mungkin. Jadi biar maksimal, setelah nanti itu bisa dipresentasikan satu persatu. Nanti perwakilan aja. Udah selesai? Yang belum selesai angkat tangan? Yang belum selesai? Udah selesai semua? Udah? Soal cerita ini sudah? Ada yang belum soal cerita ini, silahkan dikerjakan dulu. Ambil tak cek, pada tak muter. Ini dikasih tulisan tangan ini. Di dalamnya aja. Oke. Oke. Ini problem. Tulisan ini sebelahnya apa?
Ini berarti belum bisa. Udah? Udah. Siapa yang berani untuk menjelaskan jawabannya? Yang nomor 1. Silahkan. Yang warna. Silahkan angkat tangan. Nanti akan dapat door prize dari Pak. Oke, Asifa. Yang deret pertama warna merah, hijau, merah muda, hijau, merah muda, hijau. Kira-kira apa selanjutnya? Pink. Pink yang apa? Persegi 4 ya. Pink. Oke, tepuk tangan untuk Asifa. Oke, terima kasih. Kamu mendapatkan door prize. Ini bahagia. Selanjutnya, siapa yang berani? Angkat. Oke, taruh. Aku berdiri. Yang baris kedua, silakan. Selanjutnya itu Lingkaran warna biru, betul? Betul? Oke, tepuk tangan untuk Faruk. Oke, Mas Faruk, terima kasih. Yang selanjutnya. Oke, silakan. Yang ini, baris ketiga. 2, 4, 6, 8, terus 10. Kenapa ke 10? Selisihnya berapa itu? 2. Oke, tepuk tangan. Bener kan? Oke, silakan. Ini. Oke, terima kasih. Lanjut. Berikutnya yang baris keempat. Siapa yang berani? Ayo lanjut. Oke, Amel, silakan. Berdiri. yang selanjutnya B. Ya, A, B, C, kemudian A, terus B. Betul, teman-teman? Betul. Tepuk tangan untuk Amel. Oke, silakan, Amel. Oke, yes. Dan yang terakhir ini, yang terakhir. Nah, silakan. Setiap baris min dibaca dulu, dibaca. Apa? Kuning. Betul apa tidak? Betul. Tepuk tangan untuk. Nanti ditukarkan. Ini kan voucher ya DKI. Nanti ditukarkan aku dia suruh Mbak Dina. Oke? Berarti dengan kata lain sudah jelas ya untuk itu ya. Oke. Itu silahkan nanti ditempelkan di dinding. Tapi itu disimpan dulu ya. Kita lanjutkan dulu ke materi berikutnya. Oke. Nah, dari jawaban-jawaban tadi kira-kira ada yang jawabannya salah apa tidak? Nah, betul semua ya. Berarti sudah jelas semua? Ada pertanyaan? Kegiatan penutupnya, Bapak Ibu mengajak Kalian merefleksi pembelajaran hari ini. Nah, silahkan yang ingin merefleksi, misalnya Pak ini kurang gini, Pak ini kurang gini. Kalau misal tidak ada, Pak Aga punya soal evaluasi yang lain. Ada tidak untuk refleksi untuk Pak Aga? Tidak ada? Ada masukan dari anak-anak untuk Pak Aga? Ada tidak? Oke, kita lanjutkan ke kegiatan penutup, tapi penutupnya seperti ini.
Kalian sudah jelas apa belum? Silahkan dikerjakan, diberi nama nomor absen. Digambar ya. Kalau punya warna pewarna dikasih warna nggak apa-apa, tapi kalau nggak punya warna dikasih di dalam gambarnya itu dikasih tulisan warnanya. Misal kuning ya kuning di dalam segitiganya misalnya. Ada yang tanyakan? Silakan.
melakukan soal evaluasi. Jadi nanti nilainya yang saya masukkan yang ini. Jadi untuk soal evaluasi ini nanti yang penting silakan dikerjakan semaksimal mungkin. Nanti bisa dikumpulkan. Setelah dikumpulkan mungkin pertemuan yang akan datang baru saya kembalikan lagi untuk soal-soalnya sama jawabannya. Nanti langsung kita bahas di sini biar tidak menjadi pikiran yang ada di rumah. Oh mau jawabannya oke ya. Kita langsung selesaikan di sini. Kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan di sini. Karena pun kalau kalian cari di Google itu tidak ada. Saya yakin karena ini merupakan mata pelajaran baru. Sudah termasuk mata pelajaran KKA. KKA itu apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Jadi ini itu yang bekerja adalah pola pikir, terus kemudian psikologisnya. Ini coding seperti ini sudah digunakan di sekolah-sekolah yang berada di luar negeri. Ada di Singapura itu sudah menggunakan sekolah-sekolah seperti ini. Jadi mata pelajaran coding itu berdiri sendiri. Dan untuk tahun ini Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Gibran Rakabuming Raka itu menginisiasi agar coding itu masuk ke dalam sebuah mata pelajaran khususnya untuk kelas 5 dan 6 karena 5 6 itu termasuk fase C. Fase A itu kan kelas 1 2. Fase B kelas 3 dan 4. Fase C kelas 5 dan kelas 6. Fase D dan seterusnya juga sudah memakai. Untuk SD saja yang dibatasi hanya kelas 5 sama kelas 6. Seperti itu anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Beruntunglah kalian sudah kelas 6 ini mendapatkan materi ini. Nanti kedepannya pada waktu kalian itu masuk di SMP kalian sudah tidak kaget lagi dengan materi-materi coding. Masih banyak materinya, bukan hanya permulaan. Nanti ada materi algoritma, nanti ada materi, wah banyak. Modulnya itu ada banyak sekali. Dan itu sebagai dasar kalian untuk bergerak maju agar bisa menyamai sekolah-sekolah yang ada di luar negeri sana. Ini merupakan kita itu belajar. Pak Arga pun juga tahap belajar, ya kan? Pak Arga ini sebagai mahasiswa di lembaga pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi Pak Arga ini juga tahap-tahap belajar. Jadi Pak Arga itu tugasnya banyak. Jadi setelah ini mengikuti coding kan kemarin itu 1 minggu. Terus ini juga salah satu tugasnya yaitu membuat video. Dan videonya ini kalian. Kita video seperti hanya kita ngobrol biasa kan ini. Seperti pada kita saat mengajar biasanya juga seperti ini. Kita juga seperti ini gojek-gojekan. Kita saling berkomunikasi dengan baik, saling bertukar pikiran, saling mengingatkan seperti itu. Tanpa bullying, ramah anak. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus kita kita laksanakan. Dan kita laksanakan setiap hari, bukan hanya pas pelajaran coding seperti ini. Kita setiap hari seperti ini. Jadi kalau kita ada video itu kita sudah gak kaget lagi kan. Dan kita sering syuting, kita kan artisnya lingkungan. Artisnya itu biasa nari, artis nari. Biasa kita artis. Kalau kita itu kita buat FYP. Ini kita foto bareng ya. Biar tak share di grup sana, di grup. Jadi gurunya Pak Arga jadi dosen di UNS sana. Jadi Pak Arga nggak main-main, belajar tenanan. Kalian kan belajarnya Pak Arga belajar sama dosen.
dari sini Pak Aga juga berkewajiban untuk meneruskan kode ini ke Bapak Ibu guru yang lain. Selain Bapak Ibu guru yang lain juga Bapak Ibu guru sekecamatan. Jadi tahapnya itu mulai dari sini naik ke guru, naik ke teman-teman dan seterusnya seperti itu. Biar semuanya paham akan kode. Nanti kalau kalian sudah besar kodenya nggak cuma yang sederhana-sederhana seperti ini. Kalian membuat sistem atau program robotik itu juga coding loh ya. Misalnya ada sensor. Belum lama ini di sekolah di ibu kota sana itu menciptakan sebuah robot. Robotnya namanya robot pemadam kebakaran. Nah, robot pemadam kebakaran itu dia kalau mendeteksi api dia akan secara otomatis akan mendatangi dan dia akan menyemprotkan air agar memadamkan api tersebut. Itu juga menggunakan coding sama. Jadi untuk jangka panjangnya coding ini tidak hanya berhenti setelah kalian tahu pola, misalnya pola warna merah, kuning, hijau, terus kemudian angka 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 seperti itu udah selesai, itu enggak. Tapi ada jenjangnya. Untuk SD kita seperti ini. Nanti SMP naik sedikit lagi. SMA naik sedikit lagi. Kuliah sedikit lebih luas lagi sampai dengan robotik dan sistem yang ada di dalam komputer ini. Bahkan kita juga sudah masuk ke ranah IA. Tahu IA? Di Jepang sana juga sudah menggunakan IA toh. Bahkan ada juga yang sudah membuat robot teman bermain. Ya kan? Terus kemudian belum lama ini Kepolisian Republik Indonesia atau Polri itu membuat robot anjing pelacak. Tahu robot anjing itu? Dia mendeteksi bom yang naik yang ada di truk, terus kemudian mendeteksi bomnya itu, kemudian ada robot yang jalan kayak gitu, ngek. Itu juga menggunakan sistem. Nah, sistem itu awalnya dari mana? Dari coding. Seperti itu kan? Sudah jelas? Itu tadi untuk gambaran-gambaran aja ke depannya. Jadi kalian itu nggak usah perlu risau. Nah, baru yang ini paling wis. Enggak. Masih ada tindak lanjut yang masih banyak yang belum kalian ketahui. Ini baru yang secara sederhana. Belum masuk sing seperti tadi, sing game-game tadi. Kalian membuat game bisa, nyeting game bisa. Nanti ke depannya bisa membuat game. Nah, sing membuat GTA, mereka sampai daerah orang Indonesia. Sing membuat Mobile Legends kalau bukan orang Indonesia siapa? Sebenarnya pintar-pintar orang Indonesia ini. Cuma saja belum ada wadahnya untuk itu tadi. Sebenarnya kalau orang-orang seperti itu kita jadikan satu, jadikan komunitas, kita kelola dengan baik, dia akan menghasilkan pundi-pundi ilmu. Nek wis mudeng coding, mudeng carane, mudeng pengaplikasiane, mudeng gunaane, alhamdulillah nanti bisa dapat job. Tolong buatkan sistem misalnya absensi. Ada kan juga tiap hari juga absensi toh. Itu juga menggunakan sistem. Sistem itu juga ada kodenya. Semua sistem ada kodenya. Ini kita alhamdulillah dapat materi coding ini, tapi yo itu tadi karena kita baru pertama kali ini kan ya first time banget. Nah, kalian mendapatkan coding yaitu tentang perpolaan atau pola recognition. Pengenalan. Untuk tugasnya sudah selesai. Sudah selesai. Oke, kita bahas satu persatu ya. 1. Coba tolong dibaca.
Ya, yang A termasuk pola tidak? Termasuk, karena itu kelipatannya 2. Jelas ya? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Enggak ya, udah kelas 6 kok. Kelas 6 itu otaknya itu udah visioner, udah luar biasa. Harus web internet. Kelas 6 itu luar biasa kok. Jos, kotos-kotos, mantap sekali kelas 6. B, sekarang rahasia termasuk pola konsep apa tidak? Tidak, karena 5 ke 8 itu naiknya berapa? 3. 8 ke 12 naiknya 4. 12 ke 14 naiknya 2. Bukan pola. Ini namanya pola semrawut ya seperti ini. Jadi itu bukan pola. Namanya rujak, muntel-muntel dan tidak jelas, tidak cetak. Kalau tidak cetak itu tidak bisa diprediksi. Nah kalau yang A tadi bisa diprediksi. Oke, biar nggak ngantuk. C, Rasid. Termasuk pola tidak, Rasid, yang C? Hah? Ya, alasannya apa? Alasannya 21 ke 18 selisihnya berapa? 3. 18 ke 15 selisihnya berapa? Termasuk pola recognition. Jos. Yo, silakan. Yang lain. Yang D. Sekar. Sing pringis. Yo, Sekar. Yang D termasuk pola tidak, Mbak Sekar? Termasuk pola tidak? Yang D termasuk 1 ke 7, 6. 7 ke 13 juga 6. Benar ya? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Yang E, Alvin. 3 ke 5, 2. 5 ke 8, 3. Ruwet candaannya ya, bukan ya? Silahkan, ada yang ditanyakan sebelum Pak Aga melanjutkan ke gambar-gambar berikutnya. Asiwa, Zara, Tina, ada yang ditanyakan? Yang ngantuk nanti tak kasih jawaban soal semua yang dengan tak melek. Oke, jangan ngantuk Pak Aga semangat 45. Oke, Siwa, semangat. Nomor 2. Baris pertama. Hijau, kuning, hijau, kuning. Setelahnya apa? Hijau. Hijau. Terus setelahnya? Kuning. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung anak-anak? Ada yang masih bingung? Cahayu, Cahagus? Lanjut, baris kedua. Merah, merah, kuning, kuning. Jawabannya apa? Merah, merah. Merah, merah Nomi. Merah, merah Nomi. Buahnya siapa ini? Ada yang tahu nggak? Merah, merah Nomi buah iblisnya siapa? Buah iblisnya siapa? Merah, merah Nomi. Ini Pak Arga itu pertanyaannya random sekali loh. Merah, merah Nomi, sing nonton One Piece. Merah-merah Nomi itu buahnya podcast di Ace Marcel Luffy sing dieksekusi oleh Marineford sing saiki diambil alih oleh Sabu yang kekuatannya api loh. Pak Ade itu ngikuti dari Pak Ade masih SD. Ibu dong Pak. Jangan salah. Ibu. One Piece. Merah-merah. Betul? Lanjut ke baris
biru, kuning. Ada yang salah? Ada yang salah? Tidak. Berarti udah pinter-pinter semua nih di satu kumpulan ini. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Indonesia kumpulan. Ini biasanya salah nih, tenanan. Marga dulu pas ngajar di Purantoro, kan marga itu peer teachingnya ada di Purantoro. Ada yang salah ternyata. Dan ini alhamdulillah SD Negeri 1 Kumpulan kelas 6. Wah, anggotanya Faruk CS dan kawan-kawan ternyata bisa semua, bisa mengerjakan tanpa salah. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa. Pantesan SD 1 Kumpulan mendapatkan sekolah dengan kinerja terbaik se-kabupaten. Tenang ini. Makanya untuk bantuan seperti ini. Ini sebuah prestasi yang membanggakan, bukan membagongkan ya. Jangan salah. Ya itu. Gak ada masalah? Nomor 2. Kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan soal berikut dan selesaikan dengan konsep pengenalan pola. Sebuah gedung bioskop, banyaknya kursi pada baris ke-1 adalah 15 buah. Banyaknya kursi pada baris belakangnya ya selalu lebih 3 buah dari baris depannya. Berapa banyak kursi pada baris ke-5? 27. Ada yang masih bingung tidak? Masih bingung tidak? Bingung? Perlu dijelaskan? Tidak? Oke, kita beri tepuk tangan lagi. Pokoknya superstar SD Negeri 1 Kumpulan kelas 6. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan itu dikumpulkan ke sini. Nanti kita buat evaluasi. Silakan dikumpulkan untuk jawaban-jawabannya. Ya, dua-dua nih. Taruh di sini semuanya. Nanti terus kita kegiatan penutupan. Nah, evaluasinya itu kalian ternyata sudah bagus. Kurangnya 1. Ada anak yang tidak masuk. Ini sangat rugi sekali. Karena materi coding ini mungkin pas Pak Aga lagi ada dan Solo. Karena Pak Aga nyarinya pakai kalau boleh bupati. Pak Aga kok teko ngilang, ngurusi pramuka, mau ngilang ning koperasi, mau ngilang ngurusi bos, mau ngilang ngurusi bendara, mau ngilang ning BPD. Ini sangat spesial sekali loh kalian itu diajar Pak Aga. Jarang-jarang. Silakan dikumpulkan, boleh. Sudah dikasih nama semua toh? Ya. Silakan. Pintar sekali, mantap sekali. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, ada yang ingin ditanyakan? Ada masukan, saran, kritik untuk Pak Aga? Pak Aga ngajarnya itu kurang banter misalnya. Kurang banter nggak Pak Aga? Apa malah banter? Hah? Pas. Oh malah galak. Target itu galak nggak toh? Tidak. Tapi galak pas lagi. Oke. Sebelum ini nggak ada refleksi, nggak ada masukan, saran kritik dari anak-anakku sayang yang saya banggakan ini. Berarti kita sekarang berdiri. Kita pimpin untuk salah satu tadi pola. Berdiri. Siap? 1, 2, 3. Jika kau suka hati tepuk tangan. Jika kau suka hati tepuk tangan. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati tepuk tangan. Jika kau suka hati petik jari.
Jika kau suka hati tepuk paha. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati tepuk paha. Jika kau suka hati, injak bumi. Jika kau suka hati, injak bumi. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati, injak bumi. Jika kau suka hati, bilang hore, hore. Jika kau suka hati, bilang hore, hore. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati, bilang hore, hore. Sambungkan lagi. Jika kau suka hati semuanya. Hore! Jika kau suka hati semuanya. Hore! Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati semuanya. Hore! Tepuk tangan. Kurang konsentrasi. Itu yang namanya kodeng suara. Itu ya anak-anakku. Jadi silakan duduk kembali. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu aja. Kurang lebihnya Pak Aga mohon maaf. Tapi sebelumnya untuk pertemuan yang akan datang kita itu harus apa itu? Merencanakan sesuatu hal. Cintai kedepannya itu mau ngapain? Refleksi hari ini. Nah, tugasnya yang ada di rumah membuat refleksi. Membuat refleksi tentang pembelajaran KKA ini. Penting tidak toh Pak Ade itu ngomong seperti ini. Penting tidak toh pelajaran KKA ini untuk kalian. Kayak itu. Dampaknya apa ke kalian? Udah cukup itu aja. Jelas? Oke. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan. Tidak ada. Kedepannya nanti kita memakai yang full gadget. Kita ganti. Ini kan sederhana. Kita nanti pakai yang full gadget. Setuju? Kurang semangat. Setuju? Tepuk semangat. Harus semangat. Anak-anak Indonesia sudah termasuk 7 kegiatan anak Indonesia sehat itu Indonesia hebat. Kita harus semangat jalan hidup karena materinya ini adalah materi yang sangat penting. Mungkin itu saja dari Pak Arga, kurang lebihnya Pak Arga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.